Negara Gajah Mada, Pepatih Amungku Bumi, Tan Ayun Namung Palapa. Setelah runtuhnya kerajaan Tang, orang-orang Mongol kemudian mendirikan sebuah pemerintahan baru yang diberi nama Song. Salah satu keturunan Genghis Han, sang penakluk kerajaan Cina, bernama Kubilai Han menjadi raja pertamanya. Keinginan untuk memperluas pengaruh bangsa Mongol, setelah menjajah Cina adalah menundukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, dengan menggunakan kekuatan militer dan politik. Caranya, dengan meminta para penguasa lokal untuk mengakui Kaisar Mongol sebagai penguasa tunggal, dan mengharuskan raja-raja tersebut untuk mengirim upeti kepada Kaisar Cina. Salah satunya adalah ke Jawa yang kala itu diperintah oleh Raja Kartanagara dari Kerajaan Singhasari. Untuk maksud tersebut, Kubilai Han mengirim seorang utusan bernama Mengkai ke tanah Jawa, untuk meminta Raja Kartanagara tunduk di bawah kekuasaan Cina. Merasa tersinggung, utusan itu dicederai wajahnya oleh Raja Kartanagara dan mengirimnya pulang ke Cina, dengan pesan tegas bahwa Singhasari tidak akan tunduk di bawah kekuasaan Raja Mongol. Perlakuan Kartanagara terhadap Mengkai dianggap sebagai penghinaan kepada Kubilai Han. Sebagai seorang kaisar yang sangat berkuasa di daratan Asia saat itu, ia merasa terhina dan berniat untuk menghancurkan Jawa yang menurutnya telah mempermalukan bangsa Mongol. Peristiwa penyerbuan ke Jawa ini dituliskan dalam beberapa sumber Cina dan merupakan sejarah yang sangat menarik tentang kehancuran kerajaan Singhasari dan munculnya kerajaan Majapahit. Disebutkan bahwa utusan yang dikirim ke Jawa, terdiri dari 3 pejabat tinggi kerajaan Song, yaitu Sipi, Ikemese, dan Kaohsing. Hanya Kaohsing yang berdarah Cina, sedangkan 2 lainnya adalah orang Mongol. Mereka diberangkatkan dari Fujian membawa 20.000 pasukan dan 1.000 kapal. Kubilai Han membekali pasukan ini untuk pelayaran selama 1 tahun serta biaya sebesar 40.000 batangan perak. Sipi dan Ikemese mengumpulkan pasukan dari 3 provinsi yaitu Fujian, Jiangxi, dan Hukuang. Sedangkan Kaohsing bertanggung jawab untuk menyiapkan perbekalan dan kapal. Pasukan besar ini berangkat dari pelabuhan Cuancou dan tiba di Pulau Belitung sekitar bulan Januari tahun 1293 Masehi. Di sini mereka mempersiapkan penyerangan ke Jawa selama lebih kurang 1 bulan. Perjalanan menuju Pulau Belitung yang memakan waktu beberapa minggu melemahkan bala tentara Mongol, karena harus melewati laut dengan ombak yang cukup besar. Banyak prajurit yang sakit karena tidak terbiasa melakukan pelayaran. Di Belitung mereka menebang pohon dan membuat perahu berukuran lebih kecil untuk masuk ke sungai-sungai di Jawa yang sempit, sambil memperbaiki kapal-kapal mereka yang telah berlayar mengarungi laut cukup jauh. Pada bulan kedua tahun itu Ikemese bersama pejabat yang menangani wilayah Jawa dan 500 orang menggunakan 10 kapal berangkat menuju ke Jawa untuk membuka jalan bagi bala tentara Mongol yang dipimpin oleh Sipi. Ketika berada di Tuban mereka mendengar bahwa Raja Kertanagara telah tewas dibunuh oleh Jayakatwang yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Singhasari, penguasa Jawa. Oleh karena perintah Kubilai Han adalah menundukkan Jawa dan Raja Singhasari, siapapun orangnya, untuk mengakui kekuasaan bangsa Mongol, maka rencana menjatuhkan Jawa tetap dilaksanakan. Sebelum menyusul ke Tuban, orang-orang Mongol kembali berhenti di Pulau Karimun Jawa untuk bersiap-siap memasuki wilayah Jawa. Setelah berkumpul kembali di Tuban dengan bala tentara Mongol, diputuskan bahwa Ikemese akan membawa setengah dari pasukan kira-kira sebanyak 10.000 orang berjalan kaki menuju Singhasari, selebihnya tetap di kapal dan melakukan perjalanan menggunakan perahu atau kapal-kapal kecil melewati sungai sebagai jalan masuk ke tempat yang sama. Sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, Ikemese, yang sebenarnya adalah orang Uighur dari pedalaman Cina bukannya bangsa Mongol, mendahului untuk membina kerjasama dengan penguasa-penguasa lokal yang tidak setia kepada Jayakatwang.